Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang klasifikasi hewan. Selamat menyaksikan. Adapun klasifikasi hewan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan jenis makanan, yang kedua, berdasarkan cara perkembangbiakan, dan yang ketiga, berdasarkan tempat hidup. Adapun berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang pertama, herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan tumbuhan. Hewan yang termasuk herbivora dapat memakan berbagai bagian tumbuhan seperti daun, biji, batang, dan juga umbi-umbian. Ciri-ciri herbivora, susunan gigi hewan herbivora biasanya terdiri atas gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Contoh dari hewan herbivora yakni gajah, kuda, jerapah, kerbau, sapi, kambing, kelinci, dan lain-lain. Yang kedua, karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau memangsa hewan lainnya. Hewan karnivora biasanya mendapatkan makanan dengan cara memburu mangsanya. Dalam rantai makanan, hewan karnivora umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Hewan karnivora contohnya yakni komodo, singa, harimau, elang, dan lain-lain. Yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan segalanya, atau dengan kata lain pemakan tumbuhan seperti biji, daun, dan lain-lain, sekaligus pemakan daging. Ciri-ciri omnivora adalah susunan gigi hewan omnivora umumnya terdiri atas gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Contoh hewan omnivora yakni beruang, monyet, tikus, ayam, burung, dan lain-lain. Klasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar, yang kedua, ovivipar, dan yang ketiga, vivipar. Yang pertama, ovipar. Ovipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar atau hewan bertelur: yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Contoh dari hewan ovipar adalah angsa, bebek, burung, kura-kura, katak, kupu-kupu, dan lain-lain. Yang kedua, vivipar. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar atau melahirkan yakni yang pertama memiliki puting susu, yang kedua memiliki daun telinga, yang ketiga penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut, dan yang keempat kelompok dari hewan mamalia. Contoh dari hewan vivipar yakni sapi, kambing, harimau, kucing, unta, jerapah, dan lain-lain. Yang ketiga, ovovivipar. Ovovivipar adalah salah satu cara perkembangbiakannya hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yakni ular, kadal, ikan hiu, ikan pari, dan lain-lain. Klasifikasi hewan berdasarkan tempat hidup terbagi menjadi 4. Yang pertama, udara, yang kedua, darat, yang ketiga, darat dan air, dan yang keempat, air. Yang pertama, udara. Ciri-ciri hewan yang hidup di udara yakni yang pertama, bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Yang kedua, berbulu dan mempunyai 2 pasang sayap. Yang ketiga, menghabiskan seluruh hidupnya di atas pepohonan. Yang keempat, mempunyai sepasang sayap untuk terbang. Yang kedua, darat. Ciri-ciri hewan yang hidup di darat yakni yang pertama bernafas dengan paru-paru, yang kedua menghabiskan hampir seluruh hidupnya di darat, dan yang ketiga menggunakan hidung sebagai alat pernapasan. Yang ketiga, darat dan air. Ciri-ciri hewan yang hidup di darat dan air
yakni yang pertama, umumnya hewan bertulang belakang, yang kedua, hewan berdarah dingin, yang ketiga, biasanya tidak memiliki sisik dan kulit mereka pramble membran yang memungkinkan semua cairan atau gas masuk melewatinya. Contoh dari hewan darat dan air adalah buaya, kura-kura, penyu, dan lain-lain. Yang keempat, air. Ciri-ciri hewan yang hidup di air yakni yang pertama, bernafas menggunakan insang, kecuali paus dan lumba-lumba. Yang kedua, menghabiskan seluruh hidupnya di air. Dan yang ketiga, mempunyai sepasang sirip. Oke semuanya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Thanks for watching.